Sekali merdeka, tetap merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan bukti-bukti penjajahan dan perampasan terhadap hak kedaulatan rakyat Indonesia, yaitu pemilihan umum tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. Karena pemilu hanya dipakai untuk legalisasi partai-partai politik, partai-partai ekonomi, dan partai-partai agama. Jadi seharusnya tidak ada pemilu, namun mendirikan Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud adalah rakyat Indonesia yang bekerja pada Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia yang dipilih atas nama Kantor Perwakilan Rakyat Indonesia untuk menghadiri rapat DPR atau menghadiri sidang MPR, dan jumlahnya tidak harus banyak karena hanya menghadiri rapat dan sidang serta tidak memerlukan pemilihan umum karena akan ditunjuk intern dari Lembaga Perwakilan Rakyat Indonesia dan harus mendapatkan legitimasi dari Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia dengan menandatangani kontrak kerja terhadap rakyat Indonesia selaku pemilik kedaulatan atas pengelolaan negara Republik Indonesia. Pemilihan umum itu hanya kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat Indonesia, yang pada dasarnya banyak menimbulkan konflik politik, bukan soal penghidupan dan kehidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Padahal seharusnya negara mengutamakan kepentingan kehidupan dan penghidupan bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, antara lain pangan, sandang, dan papan. A. Pangan. Kebutuhan pangan harus terpenuhi. Namun pada kenyataannya di musim panen hasil pertanian dihargai rendah, padahal harga pupuk naik tajam dalam musim tanam. Sedangkan para pekerja sebagai penyangga tiang negara di bidang budaya dihargai sangat rendah, sehingga para pekerja banyak yang bekerja di swasta karena negara tidak berniat membuka lapangan kerja bagi rakyat Indonesia yang seluas-luasnya, yang akhirnya pekerja hanya menjadi budak-budak ekonomi. B. Sandang atau pendidikan. Perkembangan pendidikan nasional dengan pendidikan swasta agama sangat timpang, karena di pendidikan swasta agama banyak menerima bantuan dari keuangan negara, sehingga pendidikan swasta agama makin megah dan kuat. Guru-gurunya banyak yang mengambil guru negeri. Seharusnya negara fokus terhadap pendidikan nasional. Nyatanya sekolah negeri banyak yang ambruk. Akibatnya bangsa kita generasinya menjadi tidak loyal terhadap negara, tetapi hanya loyal terhadap agama. Jadi jelas bahwa pemilu hanya dipakai untuk legalisasi partai-partai politik, partai-partai ekonomi, dan partai-partai agama untuk mendudukkan perwakilannya di DPR seolah-olah sebagai wakil rakyat Indonesia. Negara pun harus mengeluarkan pembiayaan yang sangat tinggi hanya untuk melegalisasi kedaulatan partai dan merampas kedaulatan rakyat untuk mengelola negara Republik Indonesia, hanya diganti dengan hak mencoblos dan memilih wakil partai. Selanjutnya, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Dalam hal ini, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia mengusulkan antara lain: A. Pemerintah dan DPR supaya menghapus bentuk-bentuk subsidi sehingga negara tidak ada beban subsidi. Namun persoalannya, mampukah pemerintah menaikkan pendapatan per kapita penduduk yang diperhitungkan mampu mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia? B. Pemerintah dan DPR
menetapkan upah minimum regional atau UMR supaya bersifat nasional, bukan bersifat regional. Karena adanya UMR yang berbeda bukan ke arah mengangkat kemiskinan menjadi prasejahtera dan selanjutnya ke arah sejahtera, namun justru ke arah memelihara kemiskinan yang tersistematis. UMR yang bersifat nasional menjadikan perekonomian rakyat Indonesia di kota-kota kecil pun akan bangkit serta dibarengi dengan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya oleh negara, supaya rakyat bisa bekerja pada negara yang upahnya bisa menjamin keselamatan seluruh rakyat Indonesia, sehingga rakyat mampu mendukung kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia serta sangat siap untuk bela negara. Kesimpulan 1. Pemilu harus dihapuskan di negara Republik Indonesia karena tidak dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945. 2. Negara tidak mampu untuk menciptakan lapangan kerja karena keuangan negara berada di bank, bukan di kas negara, sehingga yang melimpah adalah perbankan dan para pengusaha yang leluasa menggunakan keuangan, yang sebagian besar adalah keuangan negara. Karena kalau uang negara ada di bank, maka bunyinya bukan uang negara, tapi menjadi uang bank tersebut yang bisa digunakan oleh siapapun. Disitulah rakyat Indonesia akhirnya terjajah oleh sistem. 3. Negara harus menjamin kesejahteraan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat mampu mendukung kebijakan pemerintah negara Republik Indonesia, serta sangat siap untuk bela negara. Sekian penyampaian dari kami, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat berjuang, hak rakyat harus kembali. Merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia. Pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.